Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanul Hakim. Kembali lagi di video kali ini saya akan mengerjakan latihan mata kuliah logika informatika. Untuk pertemuan yang kedua ya, di kampus pertemuan yang kedua. Ini untuk latihannya. Diketahui proposisi berikut. Pemuda itu tinggi. P. Pemuda itu tinggi. Q. Pemuda itu tampan. Nyatakan dalam bentuk simbolik. Pemuda itu tinggi dan tampan. Pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Pemuda itu tinggi maupun tampan. Tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Tidak benar bahwa pendek. Nah, saya udah salin di ini ya, di Corel Draw soalnya. Jadi ini soalnya yang tadi ya, kita menjawab ini P. Kita edit aja di sini. Berarti ini pemuda itu tinggi dan tampan. Nah, pemuda itu tinggi berarti di sini kita tuliskan P. Lalu dan itu kan konjungsi, simbolnya seperti ini kan. Dan tampan, pemuda itu tampan Q. Berarti P konjungsi Q, seperti itu. Lalu untuk yang nomor 2, di sini pemuda itu tinggi tapi tidak tampan. Berarti pemuda itu tinggi ya, di sini berarti P tapi tidak tampan. Nah, tapi itu sama dengan dan ya, sama dengan konjungsi. Berarti di sini simbolnya P konjungsi. Nah, tidak tampan itu berarti kan negasi, sebaliknya dari tampan, tidak tampan berarti negasi. Terus harus negasi Q, seperti itu simboliknya. Terus yang selanjutnya, pemuda itu tidak tinggi maupun tampan. Nah, berarti ini pemudanya tidak, kalau dijabarkan itu jadi tidak tinggi juga tidak tampan. Berarti penulisannya seperti ini, simbolnya seperti ini, negasi P tidak tinggi kan, dan juga maupun dan juga itu kan, berarti konjungsi tidak tinggi juga tidak tampan, berarti dan negasi Q tidak tinggi maupun tidak tampan, seperti itu. Terus selanjutnya di sini, yang selanjutnya, tidak benar bahwa pemuda itu pendek atau tidak tampan. Nah, di sini berarti tidak benar kan, negasi ya. Negasi pemuda itu pendek itu kan berarti kebalikan dari tinggi, berarti negasi P. Kita dalam kurung aja, negasi P
atau itu kan berarti disjungsi, atau simbolnya seperti ini, tidak tampan. Negasi kan kalau ki-nya itu tampan, harusnya negasi ki. Seperti itu, simbolnya seperti ini. Nah, selanjutnya pemuda itu tinggi atau pendek dan tampan. Berarti pemuda itu tinggi, berarti ini P, atau kan sini atau lalu konjungsi. Nah, ini pendek dan tampan, kita masukin dalam kurung. Pendek itu kan berarti negasi dari P, di negasi P, dan itu kan konjungsi. Ki karena tampan, berarti ki, seperti ini. Untuk yang terakhir, untuk yang terakhir, tidak benar bahwa pemuda itu pendek. Berarti di sini juga tidak benar, kan tidak benar pemuda itu pendek. Nah, kita dalam kurung negasi P, berarti kan pendek, lawannya tinggi. Negasi P maupun tampan. Maksudnya kata maupun di sini bisa diartikan juga atau, gitu kan. Jadi disjungsi ki. Nah, jadi seperti ini. Jadi simbol-simbolnya seperti ini ya. Untuk di sini kita menggunakan, kalau disjung konjungsi itu simbolnya seperti ini, negasi. Jadi kalau konjungsi itu berarti dan, tetapi itu maksudnya konjungsi. Nah, jadi simbolnya seperti ini. Kalau untuk negasi itu kebalikannya, ini tidak tampan, ini tampan. Jadi simbolnya seperti ini. Terus untuk kalau disjungsi itu atau, simbolnya seperti ini. Jadi untuk bentuk simboliknya dari proposisi ini, dari pernyataan-pernyataan ini adalah ini. Oke, sekian video kali ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Farhanul Hakim. Di video kali ini saya akan membahas soal logika informatika pertemuan ketiga, latihan tugas. Tugasnya di sini soal pertama merubah pernyataan ini dalam bentuk logika ya. Untuk proposisinya seperti ini. P, hari ini hari Minggu, hari ini libur. Kayak ini. Dan soal yang keduanya membuat tabel kebenaran dari ini, dari simbol ini. Oke, soalnya ini sudah saya salin, kita kerjakan di Excel ya. Ini soalnya yang tadi. Ini untuk yang soal yang pertama kita kerjakan ya. Ini kita selesai. Untuk yang pertama ini kan P, hari ini hari Minggu. Nah, sedangkan di sini negasi P. Negasi itu berarti kebalikannya, berarti di sini pernyataannya hari ini bukan hari Minggu gitu.
seperti itu. Lanjut untuk yang nomor 2 nya, ini negasi ki. Nah, jadi ki-nya itu hari ini libur, berarti tinggal kebalikannya saja ya. Hari ini tidak libur, itu. Lalu untuk ini ada P konjungsi ki. Konjungsi itu kan penambahan ya, dan jadi hari ini hari Minggu dan libur, seperti itu. Ini hari Minggu dan libur. Untuk nomor 4 di sini negasi P konjungsi ki, berarti kebalikannya dari P tambahan ki, berarti hari ini bukan hari Minggu dan libur, seperti itu ya. Hari ini bukan hari Minggu dan libur. Atau juga bisa pakai tetapi ya. Biar lebih lebih nyambung dibacanya. Karena artinya sama aja, tetapi dan sama dan itu. Lalu nomor ini P konjungsi negasi ki. P berarti hari ini hari Minggu. Dan berarti dan tidak libur ya. Ini ya, ini kan dan atau tetapi sama aja. Untuk di sini hari ini berarti hari ini hari Minggu dan tidak libur, seperti itu. Atau bisa pakai tetapi juga ya, biar lebih nyambung, tapi tidak libur. Untuk terus yang nomor 6 di sini negasi P konjungsi negasi ki, berarti hari ini bukan hari Minggu dan hari ini tidak libur, seperti itu ya. Hari ini bukan hari Minggu dan tidak libur. Lalu yang nomor 7 P konjungsi ki, berarti di sini hari ini hari Minggu, konjungsi itu kan atau, berarti atau libur, seperti itu. Hari ini
hari Minggu atau libur. Untuk yang nomor 8 ini negasi P disjungsi negasi Q, berarti hari ini bukan hari Minggu ya, karena negasi, lalu atau hari ini tidak libur atau tidak libur. Hari ini bukan hari Minggu atau tidak libur. Jadi, kesimpulannya seperti ini ya, gampang sebenarnya, masih gampang. Nah, untuk yang ini soal nomor 2, membuat tabel kebenaran dari ini. Untuk kita buat dulu tabelnya. Di sini kan berarti P sama Q nya udah ditentukan ya, berarti ada 2, terus ini tambah ke pinggirnya itu ada 6, berarti 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ke bawahnya berarti 4. Nah, apa? Oke. Kita buat dulu tabelnya. Baca di sini P lalu ada Q, lalu ada ini ya, langsung ke sini. Nomor 1 negasi P konjungsi Q, lalu ada P konjungsi negasi Q, lalu ada negasi P konjungsi negasi Q, lalu ada negasi P disjungsi Q. Terus yang kelima P disjungsi negasi Q, dan yang terakhir ini negasi P disjungsi negasi Q. Oke. Ini untuk apa? Ini materinya. Kita simbolkan true false nya dengan angka ya. Jadi kalau angka 1 itu true, kalau 0 itu false. Jadi sini 0 false, true, false,
true. Sini false, true, nah jadi ini untuk sekarang negasi P disjungsi Q. Nah di sini P nya itu kan false, disjungsi Q nya berarti true, kan di sini kan P nya itu false. Nah karena di sini negasi berarti jadinya true, Q nya false. Nah untuk hukum konjungsi ini kita berlakukan konjungsi dari dua pernyataan bernilai benar hanya jika kedua pernyataan bernilai benar. Jadi kalau dua-duanya true berarti hasilnya true. Kalau salah satunya ada yang false berarti false. Karena di sini P jadi negasi berarti jadi true, Q dan Q false berarti salah satunya false jadi di sini hasilnya false. Lalu untuk yang bawahnya sini P nya jadi true karena negasi dan Q nya true, berarti kan dua-duanya true, jadi di sini hasilnya true. Lalu ini P negasi P berarti berarti kan jadi false, di sininya true jadi false dan ini false, jadi hasilnya false. Lalu di bawah yang paling bawah juga P nya itu negasi dari true berarti false dan ininya true berarti tetap di sininya false karena ada salah satu yang false. Lalu ini P konjungsi negasi Q. Nah ini kan tadi seperti yang tadi syarat konjungsi itu dua-duanya harus true, maka hasilnya true. Nah di sini P nya itu false berarti langsung aja false ya karena tidak ada true nya. Ini juga yang kedua dari P nya aja udah false berarti kita langsung aja nya false karena kalau konjungsi itu kan harus dua-duanya true. Nah untuk yang ini P nya itu true. Nah, Q nya itu negasi Q. Di sini Q nya false karena negasi jadi true. Berarti dua-duanya true. Berarti di sini hasilnya true. Nah, dan yang terakhir ini P nya itu true dan Q nya itu true tapi negasi jadi false. Berarti hasilnya false. Seperti itu. Lalu di sini negasi P konjungsi negasi Q. Nah berarti di sini kan negasi P di sini false jadi true dan Q nya itu false karena negasi jadi true, berarti dua-duanya true. Jadi di sini hasilnya true. Lalu ini P nya negasi true, Q nya negasi jadi false, jadi hasilnya false. Di sini juga P nya negasi dari true berarti false ya, berarti ya udah kita tulis saja false soalnya dari awalnya udah false. Dan ini juga P true nya negasi jadi false,
di hasilnya false. Lalu ya untuk yang ini negasi P konjungsi Q. Nah ini konjungsi. Untuk hukum konjungsi disjungsi ya. Untuk hukum disjungsi ini bernilai benar jika hanya salah satu pernyataan bernilai benar. Jadi kalau ada salah satunya yang true, hasilnya true. Ini true. Kalau dua-duanya false berarti hasilnya false. Tapi kalau ada salah satu yang true berarti hasilnya true. Begitu. Berarti di sini negasi P di sini false karena jadi true. Nah kan konjungsi itu kan kalau salah satunya true berarti hasilnya true. Ini kan P false, negasi jadi true. Udah berarti itu langsung true aja, soalnya udah ada true nya. Nah ini juga P nya false, jadinya karena negasi jadi true, kita langsung aja true. Terus untuk yang ini P nya true, negasi jadi false. Nah untuk Q nya di sini false, berarti dua-duanya false, jadi hasilnya false. Karena syarat disjungsi itu harus salah satunya ada yang true, jadi hasilnya true. Nah untuk ini P nya negasi P jadi false, true, dari true jadi false. Lalu Q nya true, berarti hasilnya true. Untuk selanjutnya P disjungsi negasi Q. P nya false, Q nya false, disjungsi jadi true, berarti hasilnya true. Di sini P, yang ini P nya false, Q nya true, tapi karena negasi jadi false, berarti hasilnya false karena dua-duanya false. Nah, terus di sini P nya true, Q nya false, negasi jadi true, berarti hasilnya true. Untuk ini juga P nya true, ya udah kita langsung aja true karena udah salah satunya udah true. Untuk ini yang negasi P disjungsi negasi Q, berarti kan ini kebalikannya, ini negasi P berarti ini kan true, P nya false, negasi jadi true, berarti langsung aja kita tulis true. Terus yang ini P nya false jadi true, berarti langsung tulis true juga. Terus yang ketiga di sini P nya true, negasi jadi false. Nah di sini Q nya false, di negasi juga jadi true, berarti kan hasilnya true. Nah yang terakhir ini P nya true, Q nya true, tapi dua-duanya di negasi jadi false, dua-duanya jadi hasilnya false. Jadi ini ya untuk tugas pertemuan ketiga logika informatika yang saya kerjakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Farhanul Hakim. Oke, kali ini saya akan mengerjakan tugas logika informatika yang pertemuan keempat ya. Soalnya seperti ini. P yang pertama ada P disjungsi Q, disjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q. Lalu yang kedua ada P disjungsi Q konjungsi dalam kurung negasi P konjungsi negasi Q.
Lalu pertanyaannya, apakah pernyataan tersebut merupakan tautologi atau kontradiksi? Nah, sekarang kita buktikan aja pernyataan tersebut tautologi atau kontradiksi. Ya, baik, kita terlebih dahulu saya jelaskan dulu tautologi itu bernilai selalu benar, sedangkan kontradiksi bernilai selalu salah. Nah, jadi sekarang kita buat ini tabel kebenarannya. Untuk yang pertama dulu ya, yang ini dulu. Oke. Jadi kita buat dulu untuk yang pertama ini ya, kita buat tabel kebenarannya dulu. Di sini ada P, lalu ada Q, lalu ada P disjungsi Q, lalu ada negasi P, ada negasi Q, lalu ada negasi P, konjungsi negasi Q, lalu yang terakhir ada ini ya, P konjungsi P disjungsi Q, disjungsi negasi P konjungsi Q. Nah, karena kepanjangan kita tulis saja misalkan di sini Z. Ini Z ya ini. Nah, lalu kita tulis dulu ya. Di sini Q, true, false, true, false. Ini hanya true, false, lalu sekarang kita tentukan P disjungsi Q. Jadi kalau disjungsi itu kalau salah satunya true berarti hasilnya true. Di sini P nya true, Q nya true, jadi true. Lalu true sama false jadi true karena salah satunya true.
false sama true juga true, false sama false, nah ini baru false karena gak ada yang true. Lalu negasi P, berarti kalau negasi itu kan kebalikannya, P nya di sini true, berarti di sini false, terus di sini true, di sini false lagi. Lalu ini false, berarti di sini true, di sini false, berarti di sini juga true. Nah, sekarang yang negasi Q, negasi itu berarti kebalikan jadi Q. Di sini true, berarti di sini false. Di sini false, berarti di sininya true. Di sini true, berarti di sininya false. Di sini false, di sini berarti di sininya true. Sekarang negasi P konjungsi negasi Q. Kalau konjungsi ini bernilai true. Kalau konjungsi ini berarti bernilai true kalau dua-duanya true, seperti itu. Jadi kalau salah satunya kalau salah satunya false, berarti adanya false. Jadi di sini false sama false pasti false. False sama true berarti false. True sama false berarti false. True sama true berarti di sini baru true. Nah, sekarang untuk yang Z ini itu kan ini karena kepanjangan ditulis saja Z di sana. P disjungsi Q, disjungsi negasi P konjungsi negasi Q, berarti ini dan ini dan yang ini. Nah, berarti karena di sini disjungsi, berarti hasilnya true jika salah satunya true dan hasilnya false jika keduanya false. Nah, jadi di sini kita true sama false berarti hasilnya true. Nah, true sama false juga berarti hasilnya true. True sama false hasilnya true. False sama true hasilnya true. Nah, udah selesai untuk yang pertama ini. Berarti sekarang ini hasilnya kan true semua, berarti true semua itu adalah merupakan tautologi, karena tautologi bernilai benar semuanya. Karena di sini hasilnya true semua, berarti ini adalah tautologi, seperti itu. Dan lanjut untuk yang kedua. Untuk yang kedua sekarang ini ya, untuk yang kedua ini sama seperti tadi, kita buat tabel kebenarannya dulu.
buat tabelnya. Harusnya tadi jangan dihapus ya, lupa. Coba seperti tadi ya. Harusnya tadi gak usah dihapus ya, kita ganti aja karena variabelnya sama, berarti kita harusnya ganti yang terakhirnya aja. Oke, nggak apa, kita tulis lagi. Oke. Nah, yang terakhir Z kita ganti aja Y ya. Nah, Y ini untuk hasil semuanya ini. Oke. Ini tadi ini ya udah kita tuliskan. Langsung aja. Nah, sekarang kita cari untuk yang ini ya. Ini Y-nya itu ini ya.
P disjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi negasi Q, berarti ini konjungsi ini ya, ini konjungsi ini. Nah di sini berarti kan konjungsi itu kan bernilai true kalau salah satunya true, dan konjungsi itu bernilai true kalau dua-duanya true gitu ya. Jadi di sini kan true sama false, berarti di sini false. True sama false, false juga. True sama false berarti false juga. False sama true berarti false juga. Nah, ini kan karena dua-duanya gak ada true gitu, gak ada yang true dua-duanya, jadi hasilnya false. Dan di sini hasilnya false semua, berarti kan kalau false semua itu, kalau salah semua berarti hasilnya itu termasuk dalam kontradiksi, seperti itu. Baik, mungkin sekian untuk soal kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Farhanul Hakim. Kali ini akan menjawab soal logika informatika pertemuan kelima. Nah, untuk soalnya ini untuk soalnya ya. Yang pertama, buktikan bahwa pernyataan berikut adalah ekivalen menggunakan hukum ekivalen. Hukum ekivalen. Di sini pernyataannya P disjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi negasi Q ekivalen dengan F atau false. Nah, yang kedua, sederhanakan soal dengan menggunakan hukum ekivalen logika. Soalnya P maka Q biimplikasi negasi P maka negasi P. Oke. Untuk langsung saja, di sini saya sudah siapkan jawabannya. Jadi saya tinggal bahas jawabannya, mengapa bisa seperti ini, dan biar videonya tidak terlalu lama ya. Ini untuk yang pertama, buktikan bahwa pernyataan berikut adalah ekivalen. P disjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi negasi Q ekivalen false. Untuk pembuktiannya, sini kita tulis lagi ya soalnya. Nah, kita tulis lagi soalnya, dan lalu P disjungsi Q konjungsi negasi P konjungsi negasi Q. Nah, di sini kita bisa ubah ini ada hukum De Morgan ya. Ini negasi P dan konjungsi negasi Q itu hukum De Morgan, jadi kita ubah jadi negasi P konjungsi Q ya. Lalu maka ekivalen P konjungsi Q P disjungsi Q konjungsi negasi P disjungsi Q. Nah, lalu ini adalah bentuk negasi yang dimana kalau negasi itu kalau negasi itu kan P
konjungsi negasi ki maaf maksudnya P negasi P ekivalen F atau false. Nah, ya jadi di sini ini kita diibaratkan ini P. Nah, ini kan negasi. Ini sama, pernyataannya sama P. Berarti ini juga konjungsi negasi P. Maka ekivalen false. Jadi terbukti bahwa pernyataan ini ekivalen ya. Oh, pernyataan ini ekivalen. Oke. Lanjut ke soal yang nomor 2. Ini jawabannya sudah saya sediakan juga. Disederhanakan soal dengan menggunakan hukum ekivalen logika. Misalnya soal P maka Q, B implikasi negasi P maka negasi P. Nah, untuk caranya di sini nah, ini ada dua buah bentuk implikasi. Kita ubah menjadi ekivalen dengan jadi ekivalen negasi P disjungsi Q, B implikasi negasi P disjungsi negasi P. Nah, karena kita ubah ini karena ini bentuk implikasi. Lalu di sini terdapat juga double negasi. Nah, maka jadi ekivalen negasi P disjungsi Q, B implikasi P disjungsi negasi P. Nah, lalu di sini juga jadi negasi. Nah, untuk negasi seperti yang sebelumnya tadi, P disjungsi P disjungsi negasi P itu hasilnya true T ya, seperti itu. Lalu jadi ekivalen negasi P disjungsi Q implikasi T. Jadi implikasi itu jika maka atau disjungsi. Nah, di sini jadinya identitas ya. Kan kalau identitas itu P konjungsi T ekivalen P. Jadi T-nya dihilangkan. Nah, ini kita ibaratkan dengan P. Negasi P disjungsi Q itu kita ibaratkan dengan P. Nah, maka hasilnya T-nya dihilangkan jadi
negasi P disjungsi Q. Jadi seperti itu. Oke. Baik, sekian untuk soal untuk pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Farhanul Hakim. Kali ini akan membahas tugas logika informatika untuk pertemuan ke-7. Oke. Lanjut untuk soalnya. Ini soal kuantor ya. Jika M sama dengan 1, 2, 3 adalah variabel universal dimasukkan dalam X, Y maupun variabel lain, tentukan nilai kebenaran dari setiap pernyataan berikut ini. Universal X, eksistensial Y, X tambah Y sama dengan 1. Lalu universal X eksistensial Y, X kuadrat tambah 2Y kurang dari 10. Dan eksistensial X universal Y, X kuadrat tambah 2Y lebih dari 10. Oke, kita bahas soalnya satu-satu. Untuk yang pertama, universal X eksistensial Y, X tambah Y sama dengan 1. Nah, karena di sini depannya itu universal X, maka semua jawaban harus bernilai benar. Begitu M1, M2 maupun M3. Nah, maka ini bernilai benar jika semua jawabannya benar. Oke. Nah, di sini sudah saya tulis semuanya jawabannya. Lalu kita bahas. Nah, kita mulai dulu dari M1. Kita masukkan universal X-nya sama dengan 1, eksistensial Y-nya sama dengan 1. Jadi X tambah Y-nya 1 tambah 1 sama dengan 1. Di sini hasilnya 2 sama dengan 1. Nah, gak sama dengan 1 kan salah. Berarti karena ini sudah salah, ini sudah ada yang salah, berarti sebenarnya kita tidak perlu menghitung yang lainnya. Yang ini sebenarnya kita tidak perlu, karena syarat untuk kebenarannya harus semuanya benar. Karena di sini ada 1 yang sudah kita temukan yang salah, berarti ini tidak bernilai benar. Jadi ini bernilai salah. Ya. Maka dari itu kita gak perlu bahas yang lainnya. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini yang kedua, universal X eksistensial Y, X kuadrat tambah 2Y kurang dari 10. Nah, di depannya universal X, maka seperti tadi semua hasilnya bernilai benar. Kita hitung satu-satu. Untuk M1 universal X sama dengan 1, eksistensial Y sama dengan 1. Kita masukkan jadi 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 kurang dari 10. Hasilnya 3 kurang dari 10. Ini benar. Oke. Karena ini benar, kita cari yang lain untuk variabel yang lain. Harus benar semua ya. Jadi ini untuk M2 kita masukkan UX nya sama dengan 2, eksistensial Y nya sama dengan 1, maka 2 pangkat 2 ditambah 2 kali 1 kurang dari 10.
maka hasilnya 6 kurang dari 10. Ini juga benar. Nah, terus yang ketiga, karena kita sudah menemukan 2 yang benar, kita coba cari yang lain kita coba cari variabel lain. Nah, kita ganti UX-nya sama dengan 3. Karena kan tadi M-nya 1, 2, 3, maka kita ganti dengan 3 dan Y-nya sama dengan 1. Jadi 3 pangkat 2, 3 kuadrat tambah 2 kali 1 kurang dari 10. Hasilnya 11 kurang dari 10. Nah, di sini kita menemukan salah satu yang salah. Berarti karena kita sudah menemukan yang salah, berarti kita tidak perlu menghitung yang lainnya. Seperti itu. Jadi universal X itu harus benar semuanya. Kita menemukan di sini 2 yang benar, tapi kita menemukan salah satu yang salah, berarti tetap ini nilai kebenarannya tidak benar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini soalnya eksistensial X universal Y, X kuadrat tambah 2Y lebih dari 10. Nah, untuk yang ini, karena depannya eksistensial X, maka bernilai benar jika salah satunya ada yang bernilai benar. Gitu. Maka di sini kita harus cari semuanya. Oke, kita langsung saja masukkan variabel-variabelnya. Untuk yang 1 dan M1 ya, eksistensial X-nya sama dengan 1, universal Y-nya sama dengan 1. 1 kuadrat jadinya 1 kuadrat ditambah 2 kali 1 lebih dari 10, maka hasilnya 3 lebih dari 10. Di sini salah ya. Di sini kita menunjukkan yang salah. Lalu kita cari lagi untuk variabel lain. Kita ganti X-nya dengan 2 kuadrat ditambah 2 kali 1 lebih dari 10. Hasilnya 6 lebih dari 10. Ini juga salah. Oke. Lalu kita ganti, cari yang lain. Kita ganti X-nya dengan 3, Y-nya dengan 1. Jadi 3 kuadrat ditambah 2 lebih dari 10. Hasilnya 11 lebih dari 10. Ini benar ya. Nah, karena kita sudah menemukan yang benar, karena eksistensial X itu tidak harus semuanya benar, jadi ada salah satu yang benar, itu berarti sudah nilai kebenarannya sudah benar gitu ya. Jadi karena kita ini sudah menemukan satu yang jawabannya true, maka untuk pernyataan ini, untuk nilai kebenarannya ini sudah benar. Oke, sekian untuk membahas soal pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Farhanul Hakim. Kali ini akan membahas soal logika informatika pertemuan 9. Oke, langsung saja untuk soalnya. Yang pertama, silakan buatkan tabel kebenaran untuk 4 variabel. Lalu isi peta sesuai nilai pada tabel kebenaran. Oke.
Di sini saya sudah buat tabel kebenaran 4 variabel. Kita tulis A B C D. Ya, ini 0 untuk bernilai untuk false dan 1 untuk true. Sini saya tulis 0 1 0 sesuai ini ya, sesuai tabel kebenaran saja ya, berarti karena 4 variabel berarti kan 4 dikali 4 itu semuanya ada 16, ke bawahnya itu ada 16. Nah, untuk tabel kebenarannya untuk A nya itu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1. Lalu di sini 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0011 0011 0011 0011 dan untuk yang D 01 01 01 01 01 01 01 01. Nah, kenapa bisa seperti ini? Jadi untuk cara penulisan tabel kebenaran itu tergantung variabelnya. Kita dihitung dari yang paling belakang. Nih, untuk yang D-nya, untuk yang paling belakang selalu pasti 0, 1, 01 seperti itu. Nah, terus ke depannya, terus ke C, jadi selalu dikali 2 ya, jadi 00 11, lalu ke sebelahnya lagi sama dikali 2, jadi 00 00 111 dan seterusnya. Nah, untuk Y-nya di sini kalau gak salah perintahnya itu Y-nya itu bebas, terserah kita ya, Y-nya mau 01-nya mau di mana gitu. Di sini saya tuliskan 01 0001 0001 001111. Oke. Ini untuk tabel kebenarannya. Lalu kita disuruh untuk isi peta sesuai nilai pada tabel kebenarannya. Peta maksudnya itu peta Carnot. Karena di sini 4 variabel biasanya itu kolomnya itu 4 kali 4 ya. Jadi di sini untuk di sini A bar B bar, A bar B, AB bar. Lalu ada C bar D bar, C bar D, CD bar. Nah, kita mengisinya. Ini sudah saya isi. Langsung kita bahas saja dari mana ini semua. Nah, untuk ini kan A bar B bar ini bisa 0 karena A bar B bar C bar D bar. Jadi kita lihat dari sini, kalau A bar itu berarti yang 0, kalau A biasa 1. Nah, berarti di sini kan ada A bar B bar berarti 0, A bar 0, B bar berarti 0, C bar 0, D bar 0, maka di sini Y-nya 0, maka di sini 0, seperti itu. Lalu ini 1 di kolom A bar B bar C bar D. Nah, di sini kita lihat A bar B bar C bar
D ya, jadi ingat ya, kalau pakai bar itu artinya 0, kalau gak pakai bar, kalau biasa itu 1. Nah, sini sama dengan di sini. Di sini hasilnya 1. Maka kita tulis 1. Lalu sini kita A bar B bar C D. Berarti A bar B bar C D bar, berarti bukan yang ini ya, yang ini nih, A bar B bar C D. Nah, di sininya 0, berarti kita tulis 0. Lalu ini A bar B bar C D bar. Oke, berarti A bar B bar C D bar, isinya 0. Oke, sama 0. Lalu yang ke bawahnya ada A bar B C bar D bar. A bar B C bar D bar 0. Sini kita tulis 0. Lalu untuk yang ini A bar B C bar D, berarti A bar B C, yang ini berarti A bar B C bar D. Nah, berarti di sininya 1, kita tulis 1. Di sini A bar B C D. Nah, ini A bar B C D 0, kita tulis 0. Lalu A bar B C D bar, A bar B C D bar, ini 0 ya. Lalu selanjutnya A B C bar D bar, berarti yang ini A B C bar D bar 1. Nah, di sini 1 berarti. Lalu A B C bar D, berarti di sini A B C bar D, di sini 1, berarti kita tulis 1. Nah, di sini A B C D, kita cari A, di sini ada paling bawah A B C D 1, di sini berarti 1. Lalu ini A B C D bar, berarti ini nih A B C D bar, hasilnya 1, kita tulis 1. Yang bawah A B bar C bar D bar, berarti yang mana? A B bar C bar D bar, ini 0, tulis 0. Benar. A B bar C bar D. Di sini kita cari mana? Nah, A B bar C bar D 1, ya benar 1 ya. Lalu di sini A B bar C D, A B bar C D. Nah, di sini 0, berarti benar 0. Lalu A B bar C D bar, di sini berarti A B bar C D bar. Nah, ini 0, berarti 0, berarti sudah benar ya. Itu cara mengisi peta Karnaugh. Oke, karena soalnya seperti itu aja, berarti sekian untuk pembahasan pertemuan soal kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Farhanul Hakim. Kali ini akan membahas soal logika informatika pertemuan 10. Oke, langsung saja soalnya. Jadi soalnya seperti soal yang pertemuan 9, hanya saja ditambah buat simplikasi peta Carnot-nya. Oke, jadi langsung saja. Untuk berarti kan yang 1-2-nya kita gak perlu bahas lagi karena udah dibahas di pertemuan 9. Kita akan bahas untuk membuat simplikasi peta Carnot-nya saja ya. Nah, di sini jadi yang kita cari itu yang dari peta Carnot-nya itu yang 1-1-1-1-1-1-1-nya ini nih. Jadi kan simplikasinya itu ada pair, ada quad, ada octet gitu kan. Nah, di sini kalau pair itu berarti 1 ada 2 1 yang berdekatan. Nah, kalau quad itu ada 4 1 ya yang berdekatan. Kalau octet itu ada 16 satu yang berdekatan. Nah, di sini kita lihat di sini ada 4 1 yang berdekatan 1 2 3 4. Nah, maka di sini bisa dimasukkan ke dalam quad gitu kan, karena ada 4. Lalu di sini juga ada 4 yang bersilangan, maksudnya yang berdekatan secara vertikal. 1 1 1 1 ini ada 4, berarti termasuk juga dalam quad. Nah, walaupun yang satu ini sudah masuk ke dalam quad yang ini, tapi ini bisa dipakai juga untuk quad yang ini. Lalu untuk aljabarnya itu di sini tuh seperti ini ya. Saya sudah bedakan warnanya. Nah, di sini Y sama dengan AB ditambah C bar D. Kenapa bisa seperti ini? Karena sederhananya seperti ini ya. Di sini kan satu itu AB C bar D bar. Terus ada yang satu ini AB C bar D. Nah, lalu yang ini AB C D. Yang ini AB C D bar. Nah, untuk ini ditambah-tambahkan AB C bar D bar ditambah AB C bar D ditambah AB C D ditambah AB C D bar. Nah, untuk variabel yang berbeda-beda ini kan ada C bar, ada C bar, ada C. Sedangkan yang AB-nya itu tetap semuanya AB, ini AB. Maka yang ditulisnya itu yang sama, ini AB-nya saja. Jadi C bar, D bar ini tidak perlu ditulis. Lalu yang ini juga sama, yang C bar D ini juga sama, karena yang ini itu kan A bar B bar C bar D, A bar B C bar D, AB C bar D, AB bar C bar D. Nah, karena AB-nya itu berubah-ubah, berbeda-beda gitu ya, dan C bar D-nya tetap sama, maka ditulisnya di sini kita C bar D seperti itu. Jadi mungkin seperti itu saja ya untuk pembahasan pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Farhanul Hakim akan membahas
akan membahas soal logika informatika pertemuan ke-12. Oke, kita langsung aja ke soalnya ya. Soalnya, andaikan n adalah bilangan bulat, jika n kuadrat adalah kelipatan 4, maka n adalah genap. Buktikan pernyataan di atas dengan cara kontradiksi dan kontraposisi. Di sini saya sudah siapkan jawabannya. Yang pertama kita buktikan dengan kontradiksi. Oke. Nah, kontradiksi itu anggap pernyataan benar, tapi kesimpulannya salah. Lalu cari pertentangan. Asumsikan pernyataan salah. N kuadrat kelipatan 4 tapi n ganjil. Nah, ini kesimpulannya kita asumsikan salah ya. Soalnya yang aslinya itu kan tadi genap. Kita asumsikan ganjil. Jadi misalkan kalau n sama dengan n-nya ganjil, n sama dengan 2t tambah 1. Misalkan seperti ini. Maka untuk n kuadratnya itu sama dengan, kita masukkan jadi 2t tambah 1 kuadrat. Nah, 2t tambah 1 kuadrat itu sama dengan 4t kuadrat ditambah 4t ditambah 1. Nah, lalu kita pisahkan, kita sederhanakan sama dengan 2 dalam kurung 2t kuadrat 2 dikali 2t kuadrat ditambah 2t tambah 1. Nah, kita asumsikan lagi, andaikan E sama dengan 2t kuadrat ditambah 2t. Jadi yang 2t kuadrat ini, 2t kuadrat ditambah 2t ini kita ganti dengan S, diperoleh nilai n kuadrat sama dengan 2S. Jadinya ini kita ganti dengan S, misalkan jadinya 2S kan, 2S ditambah 1. Nah, berarti kan di sini n kuadratnya jadinya ganjil. N kuadrat adalah ganjil. Ya, di sini terjadi kontradiksi. Maka n kuadrat bukan kelipatan 4. Kalau ganjil berarti bukan kelipatan 4, bukan. Maka kontradiksi dengan asumsi awal. Jadi, maka pernyataan asli itu benar karena asumsi salah mengarah pada pertentangan yang logis. Seperti itu. Lalu kita buktikan dengan kontraposisi. Nah, ingat bahwa P maka Q ekuivalen negasi Q maka negasi P. Nah, untuk bentuk yang aslinya kan P itu, P-nya itu n kuadrat kelipatan 4, Q-nya itu n genap. Nah, untuk pernyataannya n kuadrat kelipatan 4 maka n genap, P maka Q. Nah, bentuk kontraposisinya jadi seperti ini. Jadi kan negasi Q, jadi negasi Q n genapnya jadi n ganjil, maka negasi P nya n kuadrat kelipatan 4 berarti negasinya bukan kelipatan 4. Lalu untuk pembuktiannya, misalkan n adalah ganjil, maka n sama dengan 2k tambah 1. Misalnya ya, 2k tambah 1, berarti ini kan ganjil. Lalu n kuadrat sama dengan, berarti n kuadratnya 2k tambah 1 kuadrat sama dengan 4k kuadrat ditambah 4k ditambah 1. Sederhanakan jadi 2 kali 2k kuadrat ditambah 2k tambah 1.
Nah, kita ganti lagi ini 2K kuadrat ditambah 2K dengan M. M. Ya kan, andai 2K kuadrat tambah 2K. Jadi sehingga 2 kali 2K kuadrat tambah 2K tambah 1 itu 2M tambah 1. 2M tambah 1 ini identik dengan N sama dengan 2K tambah 1. Sama ya, jadi hanya variabelnya saja yang berbeda. Kenapa N sama dengan 2K tambah 1? Karena di awal kita nulis 2N sama dengan 2K tambah 1. Nah, N sama dengan 2K tambah 1 ini kan bilangan ganjil, jadi kontraposisi, maka N kuadrat bukan kelipatan 4 karena N kuadratnya itu bilangan ganjil, seperti itu. Kontraposisi benar, maka pernyataan asli juga benar. Baik, sekian untuk pembahasan soal pertemuan kali ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhanul Hakim. Kali ini akan membahas soal logika informatika pertemuan ke-13. Langsung saja ke soalnya. Soalnya buktikan 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah sekian tambah 3N kurang 2 sama dengan setengah N kali 3N min 1. Oke, sini saya sudah menulis jawabannya, langsung saja kita bahas. Misal PN 1 tambah, ya ini soalnya ya, 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah sekian tambah 3N min 2 sama dengan setengah N kali 3N min 1. Nah, untuk pertama kita tunjukkan untuk N sama dengan 1 itu benar. Nah, kita rubah, berarti masukkan N nya sama dengan 1, P1 sama dengan 3, berarti kan ini soalnya. Nah, berarti kan ini 3 kali 1 min 2 sama dengan setengah kali 1 kali 3 kali 1 min 1. Nah, kita jumlahkan 3 kali 1 itu 3 kurangi 2 sama dengan 1. Lalu setengah kali 1 itu setengah. Nah, di sini 3 kali 1 3 kurangi 1 berarti kan 2. Nah, setengah dikali 2 itu kan 1. Nah, maka 1 sama dengan 1 benar. Terus selanjutnya asumsikan untuk N sama dengan K. Nah, jadi seperti ini, N nya kita ganti dengan K, maka PK itu 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah sekian tambah 3K kurang 2 sama dengan setengah K 3K min 1. Jadi kita rubah dulu seperti ini. Oke. Lalu diketahui untuk N sama dengan K tambah 1 itu benar. Nah, jadi kita ganti selanjutnya N sama dengan K tambah 1, maka P maka kita tulis lagi yang ini ya, yang ini ditambah, jadi seperti ini kan, ditambah, nah ini
ini N nya diganti dengan maaf, ini kita tulisnya sampai sini saja ya. Nah, sampai sini. Jadi, nah, terus ditambah yang ini 3N min 2 sama dengan setengah N kali 3N min 1. N nya ganti dengan K tambah 1. Di sini kita masukkan jadi tambah 3 K tambah 1 min 2 sama dengan setengah K tambah 1 kali 3K tambah 1 min 1. Nah, lalu nah, karena kan ini ya terlalu panjang ya. Sini kan sudah ditulis 1 tambah 4 tambah 7 tambah 10 tambah sekian tambah 3K min 2 itu sama dengan setengah K kali 3K min 1. Nah, jadi untuk pernyataan yang ini, nah, ini kan ini kita ganti saja dengan ini, karena ini kan sama dengan ini. Oke. Jadi kita tulisnya setengah K kali 3K min 1. Nah, ini kita turunkan ke bawah, kita tulis lagi ke sini. Oke, setelah itu, nah, jadi ditambah 3K tambah 1 min 2 sama dengan setengah kali K tambah 1 kali 3K 3 kali K tambah 1 min 1 gitu. Nah, untuk selanjutnya kita tulis lagi setengah K kali 3K min 1 ditambah, nah, ini kita sederhanakan, kita maksudnya jumlahkan ya, 3K 3 kali K itu 3K 3 kali 1 3 min 2, jadi 3 kali 1 itu 3 kurangi 2 jadi 1, jadi ditambah 3K tambah 1, lalu sama dengan ini juga sama, berarti lagi setengah kali K tambah 1. Nah, kita sederhanakan juga 3 kali K 3K 3 kali 1 3 dikurangi 1 sama dengan 2 ya. Seperti itu. Lalu ini untuk ruas yang sebelah kiri kita jumlahkan lagi, setengah K dikali 3K itu sama dengan 3 per 2K kuadrat. Nah, dan setengah K dikali min 1 jadi min setengah K. Oke. Lalu yang ini kita keluarkan, buka kurungnya, jadinya seperti ini. Nah, untuk yang ruas kanan nggak perlu kita ubah, tetap seperti ini, setengah kali K tambah 1 kali 3K tambah 2. Nah, untuk ruas sebelah kiri kita sederhanakan lagi. Nah, kita tulis lagi 3 per 2K kuadrat dikurangi, nah ini kita jumlahkan ya, min setengah K ditambah 3K itu jadi 5 per 2K 5 per 2K. Nah, untuk tambah 2 per 2, kenapa sih di sini 2 per 2? Ini nanti biar gampang menghitungnya kan, 2 per 2 itu juga sama dengan 1. Nah, jadi kita tulis saja 2 per 2. Lalu sama dengan, masih yang ruas kanan jangan dirubah, setengah kali K tambah 1 kali 3K tambah 2. Nah, untuk ke bawahnya
uh, ruas kiri kita rubah lagi, kita sederhanakan lagi. Jadi kan 3 per 2 k kuadrat kurang min 5 per 2 k ditambah 2 per 2. Nah, kita keluarkan setengah sini, kita sederhanakan, jadi kita keluarkan setengah, jadi per 2 nya itu dihapus, jadi jadi di sini kita tulisnya 3k kurangi 5k ditambah 2. Nah, kenapa seperti ini? Karena kalau kita jumlahkan ini sama ya, setengah kali 3k kuadrat, jadi 3 per 2k kuadrat. 1 per 2 kali 5k, jadi 5 per 2k. 1 per 2 kali 2 per 2 gitu. Jadi kita sederhanakan. Nah, untuk ruas kanan kita masih tulis seperti ini, setengah kali k tambah 1 kali 3k tambah 2. Lalu untuk ruas sebelah kiri yang ini kita faktorkan. Ini kita faktorkan ya, jadi kita sederhanakan jadi 1 per 3. Jadi kan kita cari yang ditambah jika ditambahkan hasilnya B, hasilnya 5, dan dikalikan 2 kali 3 hasilnya 6, maka angkanya itu 3 sama 2. Kita keluarkan 1 per 3. Ini kan gimana ya? Ini kan hasil pemfaktorannya, jadi jadi kan ini kita keluarkan 1 per 3. Nah, jadi setengah kita tulis aja, setengahnya tulis aja, kita tulis aja dulu, dikali 1 per 3, 3k tambah 3 dikali 3k tambah 2 gitu kan. Ini hasil pemfaktoran dari yang ini. Nah, untuk ruas kanannya kita masih sama, kita tulisnya seperti ini, setengah kali k tambah 1 kali 3k tambah 2. Lalu untuk ruas sebelah kiri kita sederhanakan lagi, kan 1 per 3 1 per 3 dikali 3k itu sama dengan k. 1 per 3 dikali 3 sama dengan 1. 1 per ini udah ya. Jadi hasilnya setengah kali k tambah 1 kali 3 1
setengah kali K tambah 1 kali 3K tambah 2. Nah, alas kanan kita tulis lagi seperti yang tadi, setengah kali K tambah 1 kali 3K tambah 2. Ini kan jadi sama ya, setengah kali K tambah 1 kali 3K tambah 2 sama dengan setengah kali K tambah 1 kali 3K tambah 2. Jadi hasilnya itu benar ya. Untuk pernyataan ini jadi itu benar seperti itu, karena setelah kita jumlahkan hasilnya sama seperti ini. Oke, mungkin segitu saja ya untuk pembahasan pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya Farhanul Hakim. Kali ini akan membahas soal logika informatika untuk pertemuan 14. Saja soalnya yang pertama diberikan himpunan E elemen A, B, C, D, E, F dan himpunan F elemennya A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukanlah himpunan hasil dari operasi komplement himpunan E terhadap himpunan F. Untuk yang kedua diberikan himpunan G sama dengan 1, 2, 3, 4, 5 dan himpunan H sama dengan 3, 4, 5, 6, 7. Tentukanlah himpunan hasil dari operasi selisih simetris symmetric difference antara G dan H. Oke. Jadi kita langsung saja, ini gampang saja ya untuk jawabannya. Untuk komplement itu kan lambang itu aksen. Jadi E aksen sama dengan S itu kan semesta kurangi E. Nah, di sini kan semestanya berarti A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti kan nggak ada lagi ya. Maka A, B, C, D, E, F, G, H dikurangi elemen dari E. Elemen dari E itu A, B, C, D, E, F. Nah, ini yang samanya kita coret semua. Maka tersisa G dan H. Maka E aksen atau E komplement itu sama dengan G dan H. G, H. Oke, untuk yang nomor 2, tentukan himpunan hasil dari selisih simetris symmetric difference. Nah, jadi untuk symmetric difference ini yang pertama kita cari dulu irisan dari G dan H. G irisan H itu 3, 4, 5. Kenapa 3, 4, 5? Jadi kalau irisan itu yang samanya ini kan 3, 4, 5. Nih, ada yang sama G sama H. Nah, maka kita tulis 3, 4, 5. Nah, lalu 3, 4, 5 itu dibuang dan sisanya G ditambahkan. G tambah H sama dengan 1, 2, 6, 7 ya, seperti itu. Baik, untuk pembahasan soal logika informatika pertemuan kali ini sekian dari saya Farhanul Hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.